Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Penggerak. This is me, Akidatul Taliyah dari UPTD SPF SDN Pertemuan 2 Kecamatan Tlogosari, JGP Angkatan 11 Kabupaten Bondowoso kelas 20B, dengan fasil Bapak Heru Wijanarko dan pengajar praktik Ibu Enci Lutfiatin Kodaria. Dalam video ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan. Pengajaran merupakan proses dalam melakukan pendidikan, memberikan ilmu guna kecakapan hidup anak baik secara lahir maupun batin. Misal pengajaran dalam membuat batik. Pendidikan merupakan proses memberi tuntunan terhadap segala kodrat dalam diri anak guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Contoh, nilai-nilai baik yang terkandung dalam membuat batik, misal kecermatan, keindahan, toleransi, dan kreativitas. Satu hal menarik saat Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik layaknya seorang petani yang berperan untuk merawat tumbuhan. Begitupun pendidik yang berperan untuk menuntun, tak bisa membentuk dan mengubah apa yang menjadi kodrat anak. Pendidik akan menuntun anak untuk menebalkan garis samar menjadi tulisan indah penuh arti. Tugas pendidik sebagai fasilitator yang bisa mengimplementasikan semboyan Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan cenderung bersifat monoton. Saya hanya fokus pada proses transfer materi saja, mengajarkan apa yang ada di dalam buku dengan metode yang berpusat pada guru atau teacher center, dan berpikir bahwa murid hanya objek pembelajaran. Saya hanya fokus pada nilai hasil evaluasi materi sebagai ukuran hasil keberhasilan siswa, sehingga ketuntasan materi lebih penting daripada kemampuan potensi lainnya. Selain itu, saya berpikiran jika keberhasilan murid berdasarkan nilai KKM yang membuat saya pun sering tidak puas jika banyak murid saya yang tidak tuntas KKM setelah melakukan evaluasi. Saya juga tidak pernah mengidentifikasi anak sesuai karakter mereka, padahal anak-anak memiliki perbedaan karakter dan potensi terpendamnya. Setelah mempelajari modul 1.1, saya merasa diberi peringatan jika proses pembelajaran yang saya lakukan selama ini kurang tepat dan tidak berpihak pada murid. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, spiritual, psikomotor, sosial, dan budaya. Murid bukanlah sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran, yang mana murid memiliki kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, dan berkreasi dalam pembelajaran. Selanjutnya, guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran, sebagai penuntun yang memberikan arahan dan panutan. Dalam proses pembelajaran, saya ingin dan akan menjadi guru yang memahami perbedaan murid, karena setiap murid memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya akan menjadi guru yang sabar dan ikhlas agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya berpihak pada murid. Saya akan terus belajar untuk menjadi fasilitator pembelajaran yang memberi kebebasan kepada murid dalam berekspresi, berpendapat, dan berkreasi. Saya akan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan media yang menarik dan sesuai agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran antara lain: 1. Pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. 2.
merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai. 3. Saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kreatif, inovatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dengan memegang teguh konsep pembelajaran yang memerdekakan anak, pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun. Mari menjadi pendidik yang menghambakan murid. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Salam hangat, salam bahagia, salam guru penggerak.